Padahal saat ini warga Gaza kan sedang dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Ya, mereka sedang didera krisis, sedang menderita. Tapi ketika mereka mendengar Indonesia, mereka lupakan semua penderitaan mereka dan mereka berusaha menghormati kami, memuliakan kami warga Indonesia. Ya, Masya Allah, itu sebuah kenang-kenangan yang tidak mungkin saya lupakan. Saya Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan di Gaza, Palestina sejak 12 tahun. Saya mengajak ke masyarakat Indonesia untuk terus menunjukkan kedermawanannya, mensupport Palestina, terutama di Gaza yang memang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Support melalui lembaga-lembaga yang terpercaya seperti Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional, dan berbagai lembaga-lembaga lain yang memang terdaftar resmi memiliki legalitas di pemerintah. Apapun itu nama lembaganya atau backgroundnya, insya Allah amanah dan bisa terverifikasi dengan baik, insya Allah. Baik, memang niatan saya ke Palestina itu jauh hari sebelum saya tiba di Palestina. Saya tiba di Palestina itu 2011, 5 Januari 2011, namun niatan saya itu sudah sejak tahun awal-awal 2000 atau bahkan tahun 90-an, 1999-an lah. Saya memang sudah bercita-cita untuk bisa ke Palestina karena orang tua saya mengedukasi saya, tarbiyahnya guru-guru saya itu ya seputar Palestina, bahwa kita memiliki misi prioritas hari ini yaitu memperjuangkan Palestina. Alhamdulillah 2010 kami dapatkan jalannya. Kami diikut sertakan dalam sebuah konvoi kemanusiaan, tiba di Gaza 2011, dan saat itu kami bekerjasama dengan Mercy, ya saya relawan Mercy dari 2011 membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, dan juga saat kesempatan yang sama saya juga kuliah di Gaza di Universitas Islam Gaza hingga Allah takdirkan saya menikah dengan seorang gadis Gaza, dan sejak itu saya sudah menetap di Gaza. Karena background saya seorang jurnalis, jadi saya memilih untuk menjadi mata dan telinga warga Indonesia. Satu sisi saya juga menjadi lisannya warga Gaza. Jadi saya di sana juga mendirikan kantor berita 3 bahasa, gazamedia.net. Juga saya seorang freelance reporter TV, jadi banyak TV-TV nasional Indonesia maupun TV-TV swasta ya Indonesia yang menghubungi saya untuk mendapatkan reportase langsung dari Gaza. Dan juga saya seorang aktivis humanitarian, ya, aktivis kemanusiaan. Tahun 2018 saya dirikan lembaga INH, International Networking for Humanitarian, sampai saat ini. Dan saya juga seorang ayah. Banyak sekali saya mendapatkan inspirasi dari orang-orang Gaza, mendapatkan pelajaran dari orang Gaza, bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar menghormati warga Indonesia. Rasa cinta mereka itu besar sekali. Terakhir aja nih, ketika saya berusaha keluar dari Gaza, saya sempat 4 kali gagal. Nah, di kali ketiga itu saya sempat nunggu berjam-jam, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu saya nunggu di luar perbatasan Rafah, dan saya terpaksa harus nunggu di sebuah kafe. Ya, saya dan anak-anak dan istri itu saya menghabiskan tidak sedikit itu minuman di sana dan juga snack-snack. Dan ketika saya memutuskan untuk kembali karena tidak ada pintu Rafah dibuka saat itu, dan saya datang ke kasir untuk bayar. Si kasir nanya, "Kamu orang dari mana?" Ketika saya jawab Indonesia, dia langsung menolak untuk menerima uang saya. Artinya dia menggratiskan karena dia tahu saya dari Indonesia. Padahal saat ini warga Gaza kan sedang dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Ya, mereka sedang didera krisis, sedang menderita. Tapi ketika mereka mendengar Indonesia, mereka lupakan semua penderitaan mereka dan mereka berusaha menghormati kami, memuliakan kami warga Indonesia. Ya, Masya Allah, itu sebuah kenang-kenangan yang tidak mungkin saya lupakan. Kalau di Gaza ini, pengawasan ketat itu hanya terjadi dari udara.
Ya, jadi nggak ada checkpoint polisian tuh nggak ada. Checkpoint militer di Gaza itu, saya cek militer Israel itu nggak ada checkpointnya. Tapi memang drone atau pesawat tanpa awak Israel ini memang 24 jam per hari terus mengitari langit Gaza, dan juga 7 hari per minggu, 4 minggu per bulan, 12 bulan per tahun itu tidak pernah meninggalkan langit Gaza. Dan drone-drone ini membawa roket-roket atau rudal-rudal yang siap untuk mereka hujamkan, ya, mencari mangsa. Bagaimana keseharian warga? Ya, warga Gaza sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Jadi mereka hidup normal, artinya di waktu sebelum agresi ya, sekolah, ya, kemudian juga berdagang, ada yang melayan atau para nelayan melaut gitu kan. Meskipun para nelayan ini nggak boleh melaut lebih dari 3 mil, karena kalau lebih dari 3 mil ini akan ditembak gitu ya. Namun di kondisi keseharian kami di waktu perang ini beda sekali kan. Semua lumpuh. Sekolah-sekolah lumpuh, universitas lumpuh, perdagangan lumpuh. Satu-satunya yang bergerak ya para jurnalis dan kami, aktivis kemanusiaan, terus bergerak meskipun di antara dentuman dan gempuran-gempuran bom, karena kita punya kewajiban untuk menyampaikan amanat-amanat yang sudah dititipkan kepada kami. Kita di Indonesia ini, jadi sebagai seorang warga Indonesia, kita punya kepedulian nasional. Tapi sebagai seorang manusia, kita harus punya kepedulian sesama manusia tanpa melihat batas-batas teritorial. Ya, dan ketika kita sudah mengeluarkan ya mereka dari kepedulian kita, artinya kita juga akan dikeluarkan oleh mereka, gitu loh, di satu sisi. Dan biasanya orang-orang yang ngomong seperti ini tuh memang yang punya masalah mental, karena itu nggak logis. Kalau dia ngomong misalnya ngapain jauh-jauh bantu negara lain sementara kita sedang membutuhkan, nanti dia akan ngomong lagi, ngapain sih kita bantu provinsi lain, provinsi kita juga membutuhkan. Lalu ketika di provinsi itu ada satu kabupaten yang bermasalah, perlu bantuan, dia akan ngomong lagi, ngapain sih bantu kabupaten itu, kabupaten kita juga masih membutuhkan, ya kan. Ketika kabupaten dia ada masalah nih di beberapa kota, dia akan ngomong lagi, ngapain kok kita bantu kota itu, kota kita juga masih ada masalah. Ketika di kota itu ada permasalahan juga, tetangga, dia akan ngomong ujung-ujungnya, apa sih saya bantu tetangga ini, orang saya juga masih punya banyak masalah. Ya, jadi lihat ya bagaimana errornya, apa logika yang error ya dari statement ini, seperti itu. Tidak mudah, pertama karena memang risiko sangat tinggi. Juga transportasi tidak ada di sana karena ketiadaan bahan bakar. Alhamdulillah ya, dengan segala permasalahannya Allah masih memudahkan jalan saya. Terutama karena kita sudah 4 kali bolak-balik, itu kita bicara mental. Ya, bayangkan anak-anak dan istri sudah 30 hari hidup dalam bombardir. Setiap kali kita packing misalnya koper, itu ada semacam harapan, ya. Alhamdulillahnya kita bisa keluar gitu kan, bisa menyelamatkan diri. Gagal, balik lagi, gimana perasaannya? Down, pasti drop lah. Kedua kali juga ada harapan terus. Jadi bayangkan kita 4 kali seperti itu. Dan sebetulnya pada proses terakhir saya pikir udahlah, kalau bisa, kalau enggak udah kita nggak akan nyoba lagi. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, dijemput oleh KBRI di imigrasi dan sempat menuju Kairo, 2 hari di Kairo dijamu oleh kedubes RI di sana sampai akhirnya pulang ke Indonesia. Namun tetap sekalipun langkah kami terus bergerak menuju Indonesia, tapi otak kami, pikiran kami tetap di Gaza. Ya, karena di sanalah kami meninggalkan keluarga kami yang berusaha bertahan di bawah genosida yang sangat brutal seperti ini. Sampai sekarang saya ngomong pun otak saya masih ada di Gaza, pikiran saya masih ada di Gaza, hati saya masih ada di Gaza. Tidak mungkin menyatu dengan jasad dan pikiran, karena Gaza bagi saya sudah menjadi rumah. Ya, jadi kalau kita ini bicara kemerdekaan itu kita jelas ya prinsip-prinsipnya. Nah, kalau non-Muslim misalnya, mereka juga sebetulnya sudah ada gambaran dari sejarah. Ya, mereka menginginkan Palestina itu merdeka dan kembali
stabil seperti sebelum ada penjajahan itu. Karena sebelum 1912, saat itu warga Palestina itu hidup berdampingan dengan heterogenitas yang ada. Umat Islam, kaum Yahudi, kaum Kristiani, mereka hidup berdampingan di bawah kekhilafahan Utsmani saat itu. Dan tidak ada masalah, tidak ada konflik. Ya, semua diakui sebagai warga negara atau sebagai warga Palestina, meskipun dulu sebenarnya bukan negara ya, tapi kerajaan kan. Ya, mereka semua hidup saling bersatu padu, saling merangkul, saling membantu gitu. Ada tegang rasa di situ, ada toleransi di situ. Jadi mereka tidak perlu lagi meraba-raba apa yang terjadi dengan kami kalau Palestina merdeka, enggak, karena mereka sudah punya sandaran. Sejarah mencatat bahwa umat Islam, umat Kristiani, umat Yahudi pernah tinggal secara bersama-sama, secara rukun, aman, damai di Palestina sebagai warga Palestina. Itu ya. Setiap jengkal area di Gaza ini memiliki potensi yang sama, memiliki resiko yang sama menjadi target. Jadi tidak ada tempat yang aman. Sekolahan-sekolahan, masjid, pengungsian, rumah sakit. Bagi Israel tidak ada bedanya. Semuanya menjadi target serangan mereka. Itu aja. Kalau Husain sendiri nanti mau kembali? Ya, insya Allah. Secepatnya kalau situasi sudah kondusif, saya insya Allah akan kembali ke Gaza, insya Allah.